Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini merupakan video ketiga. Video pertama saya telah menjelaskan pecahan senilai, ya, pecahan senilai, agak lemot ini internetnya, ya, pecahan senilai. Di situ caranya adalah menentukan pecahan senilai itu adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Ya, kalau pembilang sama penyebut dikali dengan bilangan yang sama, maka akan menemukan pecahan yang senilai. Itu pada video pertama sudah saya jelaskan. Kemudian pada video kedua sudah saya jelaskan bagaimana menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Jadi caranya adalah menjumlahkan pembilangnya saja, tetapi penyebutnya tidak dijumlahkan. Dan itu sudah saya jelaskan pada video yang kedua. Sementara pada kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk membahas penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ya. Di situ diberi persoalan. Kunaita membeli 1/4 kilogram bawang putih, gitu, dan 1/2 kilogram bawang merah di warung sebelah rumahnya. Berapa kilogram berat bawang yang dibeli oleh Kunaita? Ya, di situ diketahui berat bawang putih yang dibeli Kunaita itu 1/4 kilogram. Sementara berat bawang merahnya 1/2 kilogram. Berarti yang ditanyakan itu berat gabungan antara berat bawang merah dengan bawang putih. Dalam bahasa matematik, kalimat matematik bisa dituliskan 1/4 ditambah 1/2. Nah, di sini akan muncul masalah ketika kita menyelesaikan 1/4 ditambah 1/2. Kenapa? Karena yang sudah kita ketahui caranya adalah menambahkan pecahan yang berpenyebut sama. Sementara ini persoalan ini menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, ini persoalan. Maka agar bisa menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu caranya bagaimana menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ya, bagaimana caranya? Ini caranya. Jadi caranya menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama itu, misalkan adalah tadi pecahan 1/4 ditambah 1/2. Di situ kan penyebutnya tidak sama. Satu penyebutnya 4, satu penyebutnya 2. Maka langkahnya seperti ini. Nah, langkahnya seperti ini. Yang pertama itu menyamakan penyebut. Penyebut. Nah, dengan cara menentukan KPK dari dua penyebut itu. Nah, setelah sama, penyebutnya sama, baru kemudian menjumlahkan pembilangnya. Sementara penyebutnya tidak. Karena sudah sama penyebutnya, nanti berarti menggunakan cara video yang kedua, yaitu mencari jumlah pecahan yang berpenyebut sama. Tinggal pembilang ditambah bilang per penyebut, di mana pembilangnya ditambah, penyebutnya tidak. Jadi saya ulangi, langkahnya itu ada dua. Langkahnya ada dua. Yang pertama itu menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Yang kedua, menjumlahkan pembilang, kemudian penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa? Nah, ini perlu terjawab, gitu ya. Mengapa harus menyamakan penyebut terlebih dahulu? Karena belajar matematika itu bukan sekedar belajar menemukan hasil akhir, tapi harus tahu setiap proses itu harus
tahu alasannya. Nah, karena tujuan belajar matematika itu untuk melatih berpikir dan bernalar. Jadi bukan hanya orientasinya itu mengetahui hasil akhir. Banyak cara cepat kalau hanya untuk mengetahui hasil akhir. Ya, tapi ada kehilangan proses berpikir nantinya. Ya. Nah, saya ulangi. Jadi mengapa harus disamakan penyebutnya? Langkah yang pertama itu. Nah, untuk mengetahui alasan itu, silakan simak penjelasan berikut ini. Simak penjelasan ini. Ini apa namanya? Penjelasannya. Ya. Nah, saya punya mainan di sini, punya mainan. Saya buka mainannya. Mainan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan atau menjumlahkan pecahan berpenyebut tak sama itu harus disamakan penyebutnya. Nah, ini mainan saya. Nah, ini mainan saya. Nah, seperti itu. Sambil mengingat pelajaran kelas 4. Ini akan saya cermati di sini. Ini yang terarsir merah ini menunjukkan pecahan 1/5. Kenapa? Karena yang diarsir itu satu peta menunjukkan nilai dari pembilang, sementara banyaknya peta ini menyatakan nilai dari penyebut. Menempati satu peta dari 5 peta berarti 1/5. Kemudian arsiran hijau itu menunjukkan pecahan 2/5. Kenapa? Karena yang terarsir hijau itu 2. Sementara semuanya itu 5. Yang terarsir itu 2. Menunjukkan nilai dari banyaknya yang diarsir itu 2 peta. Itu menunjukkan nilai pembilang. Sementara banyaknya peta semuanya itu menunjukkan nilai dari penyebut. Nah, kemudian ini juga begitu. Yang terarsir warna biru itu menunjukkan pecahan 2/4. Karena yang diarsir 2 peta menunjukkan nilai dari pembilang, sementara semuanya itu ada 4 peta, menunjukkan nilai dari penyebut. Ini juga begitu. Yang terarsir orange ini menunjukkan pecahan 1/3. Kenapa? Karena yang terarsir oranye itu 1, sementara semuanya itu ada 3 peta. Satu arsiran menunjukkan banyaknya yang diarsir, banyak peta yang diarsir itu menunjukkan nilai dari pembilang. Sementara semua ini, banyaknya peta ini menunjukkan nilai dari penyebut. Ini menempati 1 peta dari 3, 1/3. Menempati 2 peta dari 4 peta, 2/4. Menempati 2 peta dari 5 peta, 2/5. Menempati 1 peta dari 5 peta itu 1/5. Nah, saya punya mainan lagi. Nah, ini punya mainan lagi, saya ambil mainan saya. Nah, ini. Nah, mainan saya itu. 1 peta ini. Kalau saya tempelkan ini merah di situ, maka arsiran merah itu menutupi 1 peta. Menutupi 1 peta dari 5 peta. Menutupi 1 peta dari 5 peta, berarti itu arsiran merah ini menunjukkan, kalau saya tempelkan di sini, kalau ini saya tempelkan di sini, begitu, nah, gitu, ini menunjukkan pecahan 1/5. Tetapi kalau saya tempelkan di sini, nah, begini, ini menunjukkan pecahan 1/3, tidak 1/5 lagi, 1/3, karena nutupi 1 peta dari 3 peta. Kalau saya tempelkan di sini, nah, saya tempelkan di sini, tidak lagi menunjukkan 1/5 lagi, tapi menunjukkan 1/4. 1/4, karena menutupi 1 dari 4, menutupi 1 peta dari 4 peta. Nah, kalau saya tempatkan di sini, nah, ini menunjukkan merah, arsiran merah itu menunjukkan pecahan 1/5. Kenapa? Menutupi 1 peta dari 5 peta. Nah, jadi ini tergantung tempatnya di mana. Tapi ini saya tempatkan di sini sebagai
menunjukkan sebagai pecahan 1/5 nanti ya. Ini saya taruh di atasnya. Dengan cara yang sama, ini hijau, saya punya hijau. Mainan hijau. Kalau saya tempelkan di sini si hijau itu, maka hijau itu harusnya menunjukkan pecahan 2/5. Menempati 2 petak, menutupi 2 petak dari 5 petak. Tetapi kalau saya taruh di sini, beda cerita. Kalau di sini arsiran hijau itu menunjukkan pecahan 2/4. Karena menutupi 2 petak dari 4 petak. Begitu berpikirnya. Tapi saya menghendaki di sini. Itu petak hijau itu adalah 2/5. Saya taruh di sini. Kemudian saya punya lagi arsiran biru. Nah, kalau saya biru itu saya taruh di sini, nah begitu, itu menunjukkan pecahan 2/4. Ini menunjukkan pecahan 2/4. Kenapa? Menempati 2 petak dari 4 petak, 2/4. Tetapi kalau nanti saya taruh di sini ceritanya beda. Kalau di sini bukan 2/4 lagi, tapi di sini nanti adalah 2/3. Karena menutup 2 petak dari 3 petak. Nah, itulah pengertian bagaimana nanti petak-petak itu dihubungkan dengan nilai suatu pecahan. Saya punya warna ini. Nah, warna orange. Warna orange 1 petak. Kalau saya tempatkan di sini, si orange ini akan menunjukkan pecahan 1/3. Karena menutupi 1 petak dari 3 petak. Nah, dah. Ini saya orientasikan ke sini. Dah. Itulah pecahan beserta gambarnya. Gambar yang menunjukkan nilai suatu pecahan. Nah, sekarang orientasi berikutnya saya adalah orientasi saya berikutnya adalah menjumlahkan ini. Menentukan nilai penjumlahan dari 1/5 ditambah 2/5. Dan menentukan nilai penjumlahan dari 2/4 ditambah 1/3. Jadi fokus berikutnya saya adalah ingin menentukan nilai dari 1/5 ditambah 2/5 dengan 2/4 ditambah 1/3. Bagaimana itu? Nah, simak bagaimana caranya. Nah, ini saya singkirkan. Ya, saya singkirkan ini. Nah, bagaimana ini menjelaskannya? Perhatikan sekarang. Bagaimana menentukan, ini berikutnya. Sekarang yang perlu kalian simak. Bagaimana cara menentukan 1/5 ditambah 2/5? Ada dua kemungkinan untuk menentukan nilai 1/5 dengan 2/5. Yang pertama, yang hijau ini berarti menggabungkan antara merah dengan hijau. Jadi untuk menentukan nilai 1/5 ditambah 2/5 itu ya menggabungkan antara merah dengan hijau. Ini saya gabungkan di sini. Nah, ini untuk menentukan jumlah 1/5 ditambah 2/5. Untuk menentukan nilai 1/5 tambah 2/5 menggabungkan ini. Ya. Kemudian atau menggabungkan yang merah ya, kalau ini nanti saya taruh di sini. Ini berarti menggabungkan antara merah dengan hijau. Hijau saya gabungkan di sini menghasilkan ini. Untuk menentukan nilai 1/5 dengan 2/5. Atau yang kedua, menggabungkan merah dengan hijau di sini. Nah, ini. Maka ini bisa saya taruh di sini. Nah, jadi caranya menentukan nilai 1/5 ditambah 2/5 yang menggabungkan antara merah dengan hijau bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian sama halnya, bagaimana menentukan nilai 2/4 ditambah 1/3 yang menggabungkan biru dengan oranye. Oranye digabungkan dengan biru. Untuk menentukan nilai 2/4 ditambah 1/3 yang menggabungkan biru dengan oranye. Ya, ini taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, lihatnya di sini. Nah, menggabungkan antara biru dengan oranye. Oranye saya taruh di sini, dengan ini. Atau saya menggabungkan birunya dengan oranye ini. Nah, yang ini.
Nah, sini. Berarti ini saya taruh di sini, sama seperti ini. Ya. Jadi inilah cara apa namanya menentukan nilai 2/4 ditambah 1/3. Nah, sekarang kita amati. Setelah digabung ini, Nah, ternyata ini nanti setelah digabung, ini merah ini menempati 1 petak dari 5 petak. Berarti ini 1/5. Ini kan menggabung. Berarti kan menggabung sama dengan menjumlah. Menjumlah. Nah, yang hijau ini, nah, ini kan gabungan antara merah dengan hijau untuk menentukan nilai 1/5 dengan 2/5. Berarti ini karena digabung, berarti sama dengan menjumlahkan yang merah 1/5, yang hijau itu 2/5. Nah, kemudian yang ini setelah digabung antara merah dengan hijau, karena untuk menentukan nilai 1/5 ditambah 2/5 itu menggabungkan hijau dengan merah dengan hijau. Nah, setelah digabungkan ini 1/5 karena merah itu menutupi 1 petak dari 5 petak. Kemudian ditambah begitu, ini digabung itu berarti ditambah. Ternyata hijau itu kan menutupi 2 petak dari 5 petak. Berarti ini 2/5. Nah, ini mengolah dari hasil gabungan antara merah dengan hijau, Ya, macam hijau. Kemudian ini, setelah digabungkan oranye dengan hijau, karena untuk menentukan jumlah menentukan nilai 2/4 ditambah 1/3 itu menghubungkan oranye dengan biru ini, menggabungkan oranye dengan biru di sini seperti ini hasilnya. Berarti ini sama dengan 1/4, oranye di sini itu menempati di sini karena menutupi 1 petak dari 4 petak. Itu. Kemudian ditambah ini birunya itu digabung itu berarti ditambah menempati 2 petak dari 4, berarti 2/4. Nah, berikutnya adalah ini. Nah, menggabung biru ke oranye ini. Karena menentukan nilai 2/4 ditambah 1/3 itu menggabung biru dengan oranye. Nah, itu kan. Nah, oranye itu di sini menempati 1 petak dari 3 petak, berarti 1/3. Karena di gabungan antara oranye dengan biru, maka ini nanti ditambah. Karena gabungan tambah. Ini menunjukkan warna birunya 2, berarti menempati 2 petak dari 3 petak. Nah, inilah hasil proses dari penggabungan antara merah dengan biru, antara merah dengan biru, antara orange dengan antara merah dengan hijau, antara merah dengan hijau, antara oranye dengan biru, antara oranye dengan biru. Karena di awal sudah dijelaskan untuk menentukan nilai 1/5 ditambah 2/5 itu adalah menggabungkan antara merah dengan hijau. Dan ternyata setelah digabung antara merah dengan hijau itu, setelah digabung antara merah dengan hijau menunjukkan ya menunjukkan nilai dari 1/5 ditambah 2/5. Ini juga begitu. Gabungan antara merah dengan hijau itu menunjukkan 1/5 ditambah 2/5. Nah, sehingga gabungan menentukan nilai 1/5 ditambah 2/5 ini dengan menggabungkan merah dengan hijau ternyata sama. Ini 1/5 ditambah 2/5 dengan menggabungkan juga menghasilkan 1/5 ditambah 2/5. Ini 1/5 ditambah 2/5 setelah menggabungkan antara merah dengan hijau juga 1/5 ditambah 2/5. Tetapi masalahnya di sini.
Ini setelah menggabungkan antara oranye dengan hijau untuk menentukan 2/4 ditambah 1/3. Ternyata setelah digabungkan tidak menunjukkan 24 ditambah 1/3, tapi menunjukkan 1/4 ditambah 2/4. Begitu juga halnya dengan ini. Setelah biru digabungkan dengan oranye, tidak menunjukkan 2/4 ditambah 1/3, tetapi menunjukkan 1/3 ditambah 2/3. Apa yang bisa kita hubungkan? Nah, ternyata dari dua fakta ini kita bisa simpulkan kalau penyebutnya sama yang dijumlahkan dengan cara menggabungkan, maka nanti mendapatkan yang sama juga. Kalau tadi yang digabungkan merah dengan biru untuk mendapatkan 1/5 ditambah 2/5, ternyata setelah digabungkan juga akan mendapatkan 1/5 ditambah 2/5. 1/5 ditambah 2/5 akan mendapatkan yang sama. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, ternyata setelah digabungkan tidak mendapatkan yang sama. Ini kita menginginkan mendapatkan 2/4 ditambah 1/3 setelah menggabungkan ini. Menggabungkan antara biru dengan oranye. Ternyata setelah digabungkan biru dengan oranye, yang didapatkan justru 1/4 ditambah 2/4. Bukan 2/4 ditambah 1/3. Berbeda. Setelah digabung mendapatkan yang berbeda. Ini juga gitu. Setelah birunya digabung dengan oranye, yang seharusnya mendapatkan 2/4 ditambah 1/3, ternyata mendapatkan 1/3 ditambah 2/3. Berbeda. Sehingga bisa disimpulkan, kalau penyebutnya berbeda, maka tidak bisa digabungkan secara langsung. Itulah alasan mengapa untuk menentukan jumlah pecahan berpenyebut tidak sama, harus disamakan penyebutnya. Kalau sama penyebutnya digabung langsung ketemu. Langsung sama. 1/5 tambah 2/5 setelah digabung juga mendapatkan 1/5 tambah 2/5. Setelah digabung, satu merah dengan hijau, 1/5 ditambah 2/5 juga mendapatkan yang sama, 1/5 ditambah 2/5. Kalau penyebutnya sama. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, ini 4, ini 3, setelah digabung, ternyata tidak mendapatkan 2/4 ditambah 1/3, justru mendapatkan 1/4 ditambah 2/4. Atau justru mendapatkan setelah digabung, bukan mendapatkan 2/4 ditambah 1/3, justru mendapatkan 1/3 ditambah 2/3. Itulah alasan kenapa menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama itu tidak bisa langsung. Nah, jadi fakta ini membuktikan kalau penyebutnya tidak sama, tidak bisa digabung langsung. Atau dengan kata lain, berarti harus disamakan penyebutnya. Ya, itu alasannya. Nah, itu alasan. Nah, sekarang setelah tahu alasan, baru kita menggunakan aturan itu. Nah, harus tahu. Setiap menggunakan aturan harus harus tahu alasannya. Dan saya singkirkan dulu ini. Ya, saya singkirkan. Kemudian berikutnya akan saya berikan contoh soal. Contoh soal yang berkaitan dengan langkah-langkah menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ya. Nah, contoh yang pertama langsung saya menggunakan persoalan yang diberikan di awal. Nah, tuh. Nah, itu contoh pertama. Contoh 1 itu yang saya gunakan adalah masalah awal itu ada masalah. Nah, masalah. Apa masalah itu? Masalah nanti yang terakhir tadi adalah menjumlahkan atau 1/4 menentukan nilai 1/4 ditambah 1/2. 1/4 begitu ditambah 1/2 itu sama dengan berapa? Gitu kan? Maka kita tahu tadi, kita tahu kan langkah-langkahnya tadi sudah dicari alasannya.
Nah, sehingga kita bisa menggunakan, kan sudah tahu alasannya. Nah, untuk menentukan jumlah 1/4 ditambah 1/2 itu katanya langkah pertama harus menyamakan penyebutnya. Harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Mati yang pertama itu. Menentukan KPK dari kedua penyebut. Nah, ini 4 sama 2 itu menentukan KPK dari 4 dan 2. Untuk menyamakan penyebut. Berarti mencari KPK dari, berarti mencari, menentukan KPK dari menentukan, salah tulis, maaf, menentukan KPK dari berapa sama berapa? 4 dan 2. Tentukan KPK dari 4 dan 2. Ya, gitu. Nah, yang pertama mencari kelipatan 4. Ingat materi kelas 4. Kalau mencari kelipatan 4 itu 4 ditambah 4, 8, ditambah 4 lagi, 12, dan seterusnya. Berikutnya mencari kelipatan 2. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8, dan seterusnya. Yang namanya KPK itu, dari 4 sama 2 itu, 4 menentukan bilangan-bilangan kelipatan 4. Kemudian menentukan bilangan-bilangan kelipatan 2. Bilangan-bilangan kelipatan 4 itu maksudnya apa? Apa sih? 4, nambah 4, 8, nambah 4, 12, dan seterusnya. Apa sih bilangan kelipatan 2 itu? Dari 2, nambah 2 berarti 4, nambah 2 berarti 6, nambah 2 berarti 8. Nah, mencari kelipatan 4, mencari kelipatan 2, dicari yang sama yang pertama. Tentu adalah 4. 4 ini. Nah, 8 juga sama, tapi bukan yang pertama. Namanya kelipatan persekutuan kecil. Setelah mencari kelipatan 4, mencari kelipatan 2, dicari yang sama yang pertama. Di sini kan ada 4, sama-sama 4, sama-sama 8. Tapi cari yang terkecil, namanya kelipatan persekutuan terkecil. Berarti ini nanti menjadi 4. Kenapa? Karena KPK dari 4 sama 2 itu 4. Ini nanti juga akan menjadi, 4. Ini belum ada maksud saya. Jadi 4. Nah, kita proses ini. 4 menjadi 4. Nah, 4 menjadi 4 itu. 4 menjadi 4. Nah, 4 menjadi 4. Kalikan 1. Dia tidak bergerak. 4. 1. Nah, ini kali 1. Nah, karena penyebut dikalikan 1, maka ini pembilang, nah, juga dikalikan 1. Nah, 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. Nah, begitu. Berikutnya adalah sini itu 2. Nah, menjadi 4. 2 menjadi 4 itu 1, 2. Berarti dikali 2. Nah, karena penyebutnya dikali 2, maka nanti pembilangnya juga dikalikan 2. Berarti ini juga dikalikan 2. 1 dikalikan 2 adalah 2. Nah, sekarang cara pertama menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK sudah. Setelah sama penyebutnya, ini sama-sama 4. Nah, sama-sama 4. Maka berikutnya adalah seperti tujuh kedua. Berarti menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Caranya gimana? Penyebutnya tidak dijumlahkan, berarti 4. Sementara pembilangnya 1 sama 2 dijumlahkan. Nah, gitu. Berarti nanti sama dengan 1 ditambah 2 itu 3/4. Jadi 1/4 ditambah 1/2
diproses dengan menyamakan penyebutnya, kemudian pembilangnya ditambah, penyebutnya tidak, akhirnya menghasilkan seperti itu. 3/4. Jadi masalahnya yang dihadapi Kunai tadi, tanya itu yang dihadapi tadi, itu masalahnya kan menjumlahkan atau menentukan nilai 1/4 ditambah 1/2. Setelah kita mendapatkan cara, maka ketemulah seperti ini. Sehingga nanti ini bisa disimpulkan, gitu ya, bisa disimpulkan. Berat, berat, bawang merah, dan bawang putih, gitu. Setelah digabung, adalah berapa? 3/4 begitu kilogram. Jadi dengan proses itu seperti itu hasilnya ya. Itu persoalan di awal itu saya gunakan sebagai contoh pertama. Nah, kemudian berikutnya contoh kedua itu saya menggunakan soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 saya gunakan sebagai contoh kedua. Ya, soal nomor 5 itu sebagai contoh yang kedua. Nah, nomor 5 itu adalah, soalnya adalah nomor 5 itu 4/7 ditambah 2/5. 4/7 ditambah 2/5. Itu soal nomor 5. Nah, ini katanya tadi caranya. Nah, itu. Menentukan atau menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut itu. Berarti nanti penyebut ini 4/7 ditambah 2/5, penyebut 7 sama penyebut 5 disamakan dengan menggunakan KPK dari 7 sama 5. Nah, dicari di sini KPK 7 sama 5. Nah, berarti berikutnya adalah menentukan KPK dari 7 dan 5. Jadi 7 dan 5. Ya. 7, mencari kelipatan 7. 7 ditambah 7, 14. Tambah 7 lagi, 21. Tambah 7 lagi, 28. Tambah 7 lagi, 35. Tambah 7 lagi, 42. Tambah 7 lagi, 49. Nah, tambah 7 lagi, nanti adalah 56. Dan seterusnya. Berikutnya mencari kelipatan 5. Tambah 5 lagi, 10. Tambah 5 lagi, 15. Tambah 5 lagi, 20. Tambah 5 lagi, 25. Tambah 5 lagi, 30. Tambah 5 lagi, 35. Tambah 5 lagi, 40. Tambah 5 lagi adalah 45. Nah, ini sudah dan seterusnya. Sudah ada yang sama itu. Nah, siapa yang sama itu? Nah, 35. 7, kelipatan 7 dengan kelipatan 5 pertama kali sama adalah 35. Berarti KPK sama 7 sama 5 itu ada 35. Berarti
Maksudnya ini itu dijadikan 35. Ini itu juga dijadikan 35. Ya, dari mana? Dari KPK 7 sama 5 itu. Nah, sekarang berikutnya adalah 7 menjadi 35. Nah, dikali berapa? 7 menjadi 35 tinggal menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 5. Nah, karena penyebutnya dikalikan 5, maka nanti ini pembilangnya dikalikan 5. Berarti ini juga dikali 5. 4 dikalikan 5 berarti sama dengan 20. Nah, 20. Berikutnya lagi. 5 ini menjadi 35. Nah, 5 menjadi 35. Dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini dikali 7. Penyebutnya dikalikan 7 sehingga dikali 5. Maka pembilangnya ini juga dikali 7 nanti. Nah, ini nanti juga dikali 7. 2 dikalikan 7 adalah 14. 14. Kemudian sudah sama penyebutnya. 35, 35. 4 per 7 itu senilai dengan 20 per 35. Karena apa? Pembilang dikalikan 5, penyebutnya juga dikalikan 5. 2 per 5 itu senilai dengan 14 per 35. Karena pembilang sama penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang sudah penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama, maka katanya caranya adalah yang kedua itu. Menjumlahkan pembilang, pembilangnya dijumlahkan. Berarti sementara penyebutnya tidak. Ini 35. Gitu ya, ini 35. Ini berarti 20 plus 14. Nah, setelah dihitung begitu 20 tambah 14 itu 34. Nah, ini per 35. Jadi 4 per 7 ditambah 2 per 5 itu sama dengan 34 per 35. Ya, itu. Nah, itulah caranya bagaimana menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Penyebut tidak sama. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan. Ya, contoh lagi. Nah, contohkan lagi. Nah, misalkan adalah 7 per 8. Yang saya jadikan contoh nanti adalah soal ini. Nah, soal 7 per 8 ditambah 9 per 7. Soal nomor 12. Soal nomor 12. Ya. Soal nomor 12. Jadi contoh ketiga itu soal nomor 12. Nah, soal nomor 12. Itu 7 per 8 ditambah 9 per 7. Nah, ini sama dengan nanti disamakan penyebutnya dulu. Berapakah penyebutnya setelah disamakan? Nah, maka harus mencari yang namanya KPK. Berarti mencari KPK. Berarti menentukan KPK dari 8 dan 7. Mencari kelipatan 8 dulu. 16, 8 tambah 8, 16. Tambah 8 lagi, 24. Tambah 8 lagi, 32. Tambah 8 lagi, 40. Tambah 8 lagi, 48. Tambah 8 lagi, 56. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan 7. Tambah 7, 14.
tambah 7, 21. Tambah 7, 28. Tambah 7, 35. Tambah 7, 42. Tambah 7, 49. Tambah 7, 56. Nah, ketemu. Nah, kelipatan 8 sama kelipatan 7 yang sama adalah, yang pertama adalah 56. Sehingga ini dijadikan penyebut 56 karena KPK dari 87 ke 6. Ini berarti 56. Nah, 56. Ya, jadi mana? Nah, sekarang 8 menjadi 56. Ini 8 menjadi 56 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dikali 7. Maka kalau penyebutnya dikalikan 7, maka pembilangnya juga dikalikan 7. Ini kali 7. 7 dikalikan 7, 49. 49. Berikutnya, 7 menjadi 56. Nah, 7 menjadi 56. 7 menjadi 56. 7 menjadi 56 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini dikali 8. Nah, kemudian karena penyebutnya dikalikan 8, maka pembilangnya juga dikalikan 8. Ini dikali 8. Nah, berarti 8 dikalikan 9. Harus tahu 8 kali 9 itu berapa? Kalikan. 8 kali 9 itu 72. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Jadi 7/8 itu senilai dengan 49/56. Karena apa? Pembilang sama penyebut dikali sama-sama dikali 7. Kemudian 9/7 itu senilai dengan 72/56. Nah, karena apa? Karena pembilang sama penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Sekarang penyebutnya sudah sama. Sama-sama 56. Maka katanya apa? Penyebutnya itu tidak dijumlahkan. Pembilangnya dijumlahkan. Nah. Kemudian dihitung. 49 ditambah 72 itu sama dengan 121/56. Jadi 7/8 ditambah 9/7 dengan proses menyamakan penyebut. Setelah sama diproses lagi pembilang tambah pembilang, penyebut tetap menghasilkan 121/5. Nah, itulah bagaimana cara menentukan jumlah dari pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ya, terus kemudian, nah ini sebagai tambahan. Nah, contoh 1 tadi kan ini. Nah, contoh 1 kan ini tadi. Buat apa, Pak? Ini kok panjang sekali. Kan ada cara yang singkat misalkan. Ada cara cepat misalkan. Nah, misalnya cara cepatnya begini. Cara cepat. Nah, cara cepatnya. 1/4 ditambah. Nah, 1/2 ini gitu. Nah, dikalikan begitu. Kemudian ini dikalikan begitu. Berarti 1 dikalikan 2 itu 2 ditambah 4 dikalikan 1, 4. Per 4 kali 2 adalah 8. Ini nanti sama dengan 6/8. Itu. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Sementara 8 dibagi 2 itu 4. Loh, sama Pak hasilnya.
cara cepat lebih enak katanya. Tetapi belajar matematika itu bukan hanya sekedar hasil orientasinya, tapi langkah demi langkah harus tahu alasannya. Nah, kalau seperti ini, bahwa belajar matematika itu berlatih bernalar. Nah, artinya langkah demi langkah itu harus tahu alasannya. Kalau seperti ini menjadinya alasannya apa? Mana alasannya? Nah, ini nanti akan tahu alasannya kalau kalian sudah mahir ini. Kalau ini sudah mahir, secara otomatis akan menemukan ini. Jangan ini dulu sebelum ini. Karena nanti kalian tidak akan mengetahui alasannya. Bahwa belajar matematika itu tujuannya adalah setiap langkah harus kalian pahami alasannya apa. Sementara kalau kalian langsung begini, kalian nggak tahu dari mana ini diperoleh. Nah, makanya harus belajar sesuai dengan urutan atau dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini juga begitu. Ini bisa juga dengan cara cepat begitu. Cara cepatnya adalah 4/7 ditambah 2/5 itu sama dengan ini dulu sama ini dikali dikali 4/5 sama dengan 20 gitu, ditambah kemudian ditambah 7 kalikan 2 14 begitu, per 7 kalikan 5 35. Setelah dijumlah 20 sama 14 itu ada 34/35 misalkan gitu. So ini kan lebih cepat. Tapi yang jelas alasan dari ini ke sini gitu. Apa alasannya? Maka untuk mengetahui alasannya ini menjadi ini harus paham dulu ini. Ya. Kalau ini langsung begini maka nanti kita akan kehilangan bagaimana bernalar dengan runtut. Akan kehilangan itu, bahwa belajar matematika itu salah satunya bagaimana kita bisa bernalar dengan runtut. Kalau langsung begini, ruang untuk bernalar dengan runtut akan hilang. Nah, harus memahami konsep ini dulu, aturan ini dulu, baru ke sini. Jangan dibalik. Atau justru jangan ini tidak tahu, tiba-tiba ini. Maka di situ akan kehilangan keruntutan dalam berpikir. Bahwa belajar matematika, saya ingat lagi, bukan hanya sekedar menentukan hasil akhir, tapi juga berlatih bagaimana bernalar dengan runtut. Kalau langsung mengerjakan cara cepat seperti ini, maka akan kehilangan latihan bernalar dengan runtut. Nah, itu ya. Jadi saya himbau jangan tergila dengan cara cepat, karena dengan cara cepat itu maka kita bisa kehilangan melatih bernalar secara runtut. Ya. Jadi kalau kita menggunakan cara cepat akan kehilangan dari tujuan belajar matematika. Salah satunya adalah berlatih bernalar secara runtut. Ya, saya sarankan belajar matematika ya gunakan prosedur atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Karena belajar matematika itu juga salah satunya adalah bagaimana belajar menaati aturan yang ada, bukan melompat, bukan menentukan nilai secara instan. Nah, itu saja pertemuan kali ini, agar kalian bisa memahami, menjumlahkan pecahan penyebut tidak sama ini lebih kuat, akan memahami lebih kuat gitu. Silakan kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Jadi yang dikerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 15 ya. Nomor ini nomor 1 sampai 10-nya seperti itu.
Ya, nomor 1 sampai 10-nya seperti itu. Kemudian 11 sampai 15-nya seperti itu. Ya, semoga sampai di sini, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.